Di balik sunyi desa kecil di Jawa Barat, bayang-bayang gelap sebuah organisasi mulai merayap, mengancam kedamaian yang selama ini kurasakan. Warung ibu yang menjadi nafasku terancam oleh pemalakan yang tak kunjung usai, dan pilihan berat membentang. Di hadapanku, apakah aku harus diam dan membiarkan keluargaku hancur, ataukah berdiri melawan, meski artinya harus melawan darah daging sendiri? Apa yang akan aku pilih ketika dunia menuntut aku untuk mengorbankan segalanya? Aku bernama Kido. Seorang pemuda biasa yang tumbuh di desa kecil yang tersembunyi di dataran hijau Jawa Barat. Desa kami bukanlah tempat yang ramai atau modern, tapi di sini aku belajar arti kehidupan yang sesungguhnya, tentang keluarga, kebersamaan, dan perjuangan kecil yang terkadang terasa begitu berat. Pagi itu, udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti sawah-sawah di sekitar rumah kami. Aku duduk di bangku kayu tua di depan warung ibu, memandang jalanan tanah yang berdebu, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum kecilku. Warung ini adalah dunia kami, tumpuan hidup ibu setelah ayah pergi entah kemana bertahun-tahun lalu. Disinilah kami menggantungkan harapan, di setiap cangkir kopi panas dan sepiring nasi uduk yang kami jual. Ibu, Bu Rini, sedang sibuk menyiapkan dagangan. Matanya yang lelah tapi penuh semangat bergerak cepat mengatur piring, menggoreng tempe, dan melayani tetangga yang mulai berdatangan. Aku selalu kagum pada ibu, bagaimana ia bisa tetap tegar di tengah segala keterbatasan. Kido, tolong ambilkan keranjang di belakang, suara ibu memanggil dengan lembut. Aku beranjak, menyusuri halaman kecil berumput sambil menghirup aroma tanah basah. Desa ini sederhana, tapi bagi kami, tempat ini adalah segalanya. Di seberang jalan, Pak RT sedang berbicara dengan beberapa bapak-bapak tetangga, membahas sesuatu yang aku tidak terlalu mengerti, tentang ormas baru yang katanya mulai masuk ke desa kami, organisasi yang disebut Grip Jaya. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Ormas? Sepertinya hanya sekumpulan orang yang ingin mengatur keamanan desa, pikirku. Tapi lama-kelamaan, cerita itu menjadi seperti bayangan gelap yang mulai menyusup ke warung ibu dan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat siang menjelang, seorang pria bertubuh tegap mengenakan jaket hitam datang menghampiri warung. Wajahnya keras dan tatapannya tajam. "Bayar iuran keamanan, Bu," katanya sambil menyerahkan selembar kertas kecil. Aku memperhatikan ibu yang menerima kertas itu dengan tangan gemetar, tapi dia hanya tersenyum pelan. Aku tahu, senyum itu bukanlah tanda setuju, melainkan kekuatan. Untuk tetap berdiri meski dunia terasa semakin berat. Ini untuk keamanan kita semua, suara pria itu seperti ancaman yang terselubung. Tapi ibu tidak berkata apa selain menggengak dan berbisik pelan, nanti kita bicarakan lagi. Malam itu, setelah warung tutup dan desa mulai sunyi, aku duduk di teras rumah memandang bintang. Aku merasa ada sesuatu yang berubah, sebuah rasa takut yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh setiap detak jantungku. Aku ingin melindungi ibu dan warung kami, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Keesokan harinya, aku bertemu Acep, sahabatku sejak kecil. Kami berbincang tentang apa yang terjadi. Acep berkata, "Kido, mereka itu bukan hanya pengatur keamanan. Mereka mulai memaksa pedagang lain bayar lebih dari yang seharusnya. Kalau enggak, ada masalah." Mendengar itu, darahku mendidih. Bagaimana? Mungkin orang-orang yang seharusnya melindungi malah menjadi sumber ketakutan? Aku melihat ibu yang mulai lesu dan pelanggan yang makin jarang datang. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu, namun, langkah pertamaku bukanlah dengan amarah, melainkan dengan mendengar. Aku pergi ke pasar, berbicara dengan pedagang lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari bisik-bisik mereka, aku tahu Grip Jaya bukan sekadar organisasi biasa. Ada kekuatan yang bersembunyi di balik senyum mereka, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Setiap kali pria dari ormas itu datang, aku merasakan napas berat yang mengancam di sekitar warung ibu. Aku berdiri di sana, mencoba menjadi pelindung, meski aku merasa kecil dan tak berdaya, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan warung ini dan ibu tersakiti. Di desa kecil ini, di antara sawah dan rumah sederhana, aku akan berjuang, meski harus melawan bayangan yang gelap dan berbahaya. Hari-hari di desa kami mulai terasa berbeda. Setiap pagi, suara burung masih berkicau, tapi di hati warga sudah tertanam rasa was-was yang sulit diungkapkan. Bayangan ormas Grip Jaya tidak hanya muncul dari celah-celah rumah, tapi juga menghantui pikiran setiap orang. Aku duduk di depan warung ibu, menatap jalan berdebu yang seperti biasa menjadi jalur para pedagang dan tetangga yang lalu lalang.
Tapi kini, di sela-sela tawa dan sapaan, aku mulai menangkap bisik-bisik ketakutan. Beberapa pedagang yang biasanya ceria, kini terlihat murung dan cepat-cepat menutup dagangannya saat sore menjelang. Ibu sibuk menyiapkan makanan, namun matanya sering menoleh ke arah ujung jalan, di mana beberapa pemuda berseragam ormas itu berdiri, mengawasi setiap gerak-gerik warga. Mereka datang bukan sekadar untuk menyapa. Aku tahu, mereka membawa maksud lain, Shanghai Tu, seorang lelaki besar dan berwajah garang datang ke warung kami. Tangannya membawa buku catatan kecil, dan wajahnya menunjukkan ketegasan yang sulit ditolak. Iuran keamanan sudah waktunya, Bu, katanya dengan suara berat. Ibu menghela napas panjang. Pak, warung kami belum mampu membayar lebih dari biasanya. Jawabnya dengan nada lembut tapi tegas. Pria itu menatap lurus ke arah ibu, lalu matanya menyapu sekeliling warung. Semua harus bayar, tidak ada pengecualian. Ini demi keamanan bersama, katanya seperti mengancam tapi dibalut kalimat yang seolah-olah bijaksana. Aku merasakan darahku mendidih. Betapa tidak, warung ini adalah satu-satunya penghasilan ibu, dan beban itu terasa semakin berat setiap hari. Namun, aku tidak berani membalas. Aku hanya bisa berdiri di samping ibu, menyembunyikan rasa takut yang semakin tumbuh. Sore hari, aku bertemu Acep di dekat pasar. Wajahnya serius saat menceritakan apa yang dia lihat tadi pagi. Mereka sudah memukul pedagang yang menolak bayar, Kido. Pak RT hampir dipukuli juga kemarin. Ini bukan soal keamanan lagi, tapi pemaksaan. Aku mengangguk, mencoba menyerap informasi. Itu dengan kepala dingin. Tapi hatiku bergejolak. Apakah aku harus diam saja? Aku tak ingin melihat ibu dan tetangga kami menderita. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang penuh. Ibu menatapku dengan mata sayu. Kido, hari-hari. Jangan sampai kau terlibat masalah, katanya pelan, namun aku tahu ia khawatir lebih dari sekadar kata-kata itu. Aku tak bisa tidur. Bayangan para pemuda ormas yang mengintimidasi mulai membayang di setiap sudut kamar. Suara langkah mereka yang berat seperti gema ancaman di telingaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk ikut menghadiri pertemuan warga yang diadakan di balai desa. Suasana tegang, tapi semua warga ingin mencari jalan keluar. Aku mengangkat tangan saat Pak RT bertanya, dan menyampaikan keberatanku terhadap cara Grip Jaya memungut iuran. Beberapa tetangga mengangguk setuju, tapi aku juga melihat ketakutan di mata mereka. Kalau mereka marah, kita siapa yang melindungi kita? Tanya seorang ibu paruh baya. Aku terdiam. Memang itu pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi aku yakin, membiarkan ketidakadilan berkuasa hanya akan membuat semuanya lebih buruk, hari-hari. Berikutnya, aku mulai berkeliling desa, mengajak pedagang dan warga untuk bersatu. Aku tahu, aku mungkin terlalu muda dan tak berpengalaman, tapi aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kami. Namun, semakin aku mencoba membantu, semakin banyak ancaman yang datang. Suatu sore, saat aku merekam aktivitas para anggota ormas yang memaksa pedagang bayar lebih, Acep datang dan berkata, Kido, hati-hati. Mereka mulai curiga pada kita. Aku mengangguk, tahu bahwa jalan yang kuambil bukanlah jalan yang mudah. Tapi aku percaya, dengan bersatu, kami bisa melewati badai ini. Di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar iuran. Ada rahasia yang disembunyikan oleh Grip Jaya, sesuatu yang akan mengubah hidupku dan desa ini selamanya. Aku hanya belum tahu kapan dan bagaimana itu akan terungkap. Hari-hari di desa mulai berubah menjadi medan tempur kecil yang penuh ketegangan. Dan bisu, aku mulai merasakan tangan-tangan gelap yang berusaha membekapku, menahan langkahku yang ingin membela ibu dan warga. Tapi aku masih muda, dan semangatku masih menyala seperti bara yang belum padam. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku bersama Acep menyusuri jalan kecil yang menghubungkan pasar dengan ganggang sempit di belakang rumah pedagang. Kami ingin merekam aktivitas Grip Jaya yang semakin brutal. Acep membawa ponsel tua yang sudah dimodifikasi untuk merekam tanpa suara, sementara aku mengawasi sekitar dengan waspada. Tiba-tiba, suara langkah berat dan geraman kasar menghentikan langkah kami. Dari balik sudut muncul 3 pria berseragam ormas. Mata mereka tajam, penuh curiga. Apa yang kalian lakukan? Tanya salah satu dengan suara rendah dan mengancam. Jantungku berdetak kencang. Aku berusaha tetap tenang meski tangan mulai dingin. Hanya berjalan, Pak, jawabku pelan, mencoba meredakan situasi, tapi mereka tidak percaya. Dalam sekejap, Acep ditarik paksa, ponselnya dirampas, dan satu pukulan mendarat di wajahnya. Aku ingin membantu, tapi mereka menghalangiku dengan gerakan tangan yang cepat dan tegas. Aku hanya bisa menahan amarah,
Melihat sahabatku terjatuh, berdarah, dan terkapar di tanah, malam itu, aku pulang dengan kepala berat dan hati penuh luka. Ibu melihat wajahku yang memar dan tangan yang terluka. "Kido, kau harus berhenti," katanya dengan suara gemetar, matanya dipenuhi air mata, tapi aku tidak bisa. Aku tak bisa diam dan membiarkan mereka menindas kami begitu saja. Hari-hari berikutnya semakin berat. Warga yang sebelumnya berani mulai mengurungkan niatnya untuk melawan. Takut dengan ancaman yang selalu mengintai. Ibu pun mulai sering sakit. Mungkin karena stres dan kelelahan. Warang yang dulu ramai, kini sepi. Aku merasa seperti berdiri sendirian di tengah badai. Aku mulai menyelidiki lebih jauh tentang siapa sebenarnya para anggota Grip Jaya. Dari obrolan dengan Pak RT dan tetangga lain, aku tahu sebagian mereka adalah mantan tentara yang hilang kontak bertahun-tahun lalu. Mereka datang membawa pengalaman, tapi juga dendam dan luka lama yang belum sembuh. Di balik senyum paksa mereka, ada rahasia gelap yang tak bisa aku pahami sepenuhnya. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukan jawaban tentang ayahku yang hilang dalam kisah ini? Sementara itu, ormas itu semakin memperlihatkan wajah aslinya. Mereka bukan lagi pelindung desa, tapi penguasa yang menakutkan. Setiap kali aku melewati jalan utama, aku bisa melihat tatapan warga yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Aku ingin sekali membuat semuanya menjadi lebih baik. Tapi aku tahu, jalan ini berbahaya dan penuh pengorbanan. Namun, di balik semua kesulitan itu, aku mulai belajar sesuatu yang penting, bahwa keberanian bukanlah tidak merasa takut, tapi tetap melangkah meski rasa takut menghantui. Aku harus terus maju, demi ibu, demi warung kami, dan demi masa depan desa yang kucintai. Malam di desa kami tidak hanya gelap karena ketiadaan lampu jalan, tapi juga karena rahasia yang tersembunyi di balik tirai waktu. Suara-suara samar mulai terdengar, bisikan yang membuat hatiku bergetar dan pikiranku berputar tak tentu arah. Aku duduk di depan rumah, menatap remang lampu yang menyorot ke arah jalan setapak. Asap datang membawa sikping kertas lesu yang di depannya. Dari seorang jurnalis warga yang beberapa hari lalu datang ke desa kami. "Kido, baca ini," katanya sambil menyerahkan kertas itu padaku. Isinya berupa catatan nama-nama orang yang pernah menjadi anggota Grip Jaya. Beberapa nama aku kenal, tapi yang membuatku tertegun adalah sebuah nama yang tak pernah kuduga. Nama ayahku. Jantungku berdegup keras. Ayahku, apakah benar ia pernah terlibat dengan organisasi ini? Apakah ia masih hidup? Ataukah selama ini aku hanya berharap pada bayangan kosong? Aku mencoba menyatukan potongan-potongan cerita yang selama ini samar. Pak RT pernah bilang, banyak anggota ormas itu adalah mantan tentara yang hilang kontak bertahun-tahun lalu. Mungkinkah ayahku adalah salah satunya? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Keesokan harinya, aku mulai bertanya pada tetangga yang lebih tua, mencoba menggali informasi tentang ayahku. Namun, mereka hanya menggeleng, takut bercerita atau mungkin memang tak tahu. Seorang perempuan paruh baya bernama Bu Rahmi, tetangga dekat kami, akhirnya memberanikan diri. Dulu, sebelum pergi, ayahmu sering bercerita tentang mimpi yang belum tercapai, tapi setelah itu, dia menghilang tanpa kabar, katanya pelan, matanya penuh duka. Aku merasakan getaran aneh di dalam dada. Rindu yang tertahan dan sekaligus kebingungan yang membakar. Malamnya, aku bertemu jurnalis warga yang membawakan kertas itu. Namanya Raka, lelaki muda dengan mata penuh semangat. "Kido, kamu harus hati-hati. Grip Jaya bukan hanya organisasi biasa. Mereka punya kekuatan dan rahasia yang tak banyak diketahui orang," katanya. Dia menunjukkan foto-foto dan rekaman yang berhasil dikumpulkannya. Beberapa anggota ormas tampak beraksi, memungut iuran dengan kekerasan, bahkan ada tanda-tanda keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Tapi yang paling mengejutkan adalah keterlibatan ayahku dalam beberapa foto itu. Aku menatap foto pria paruh baya dengan mata yang sama seperti ayahku, berdiri di tengah kelompok dengan wajah yang tidak lagi aku kenal. Ada bayang-bayang luka dan kelelahan yang terpancar. Pertanyaan besar muncul dalam diriku. Mengapa ayahku ada di sana? Apakah ia memilih jalan itu? Atau ada sesuatu yang memaksanya? Hari-hari berikutnya aku bergumul dengan perasaan yang bercampur aduk. Antara ingin mengerti dan marah. Antara cinta dan kecewa, namun satu hal yang ku tahu pasti, aku harus mencari jawaban. Untuk ibu, untuk diriku sendiri, dan untuk masa depan desa kami. Aku tahu, suara dari balik gelap itu tidak akan berhenti sampai aku menghadapinya. Langit pagi itu tampak muram, seolah tahu bahwa hari ini akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku duduk di depan warung ibu, memandangi jalan desa yang lengang. Udara dingin menusuk tulang,
Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berat menghimpit dadaku, berita yang kubawa dari pertemuan warga malam sebelumnya. Warga mulai berkumpul, perlahan namun pasti, untuk membicarakan perlawanan terhadap Grip Jaya. Semangat itu menyala di mata mereka, tapi aku tahu. Nyala itu belum cukup untuk menepis bayangan ketakutan yang bersemayam lama. Malam itu, di balai desa, aku berdiri di antara warga yang hadir. Suasana penuh ketegangan, bisik-bisik harapan bercampur dengan rasa takut. Aku melihat ibu, duduk di pojok ruangan, matanya yang lelah namun penuh doa menguatkanku. Ini saatnya kita berdiri bersama, ucapku dengan suara yang bergetar tapi penuh tekad. Kalau kita diam, mereka akan terus menindas kita. Kita harus lawan, tapi dengan cara yang benar. Beberapa warga mengangguk, tapi aku tahu itu baru awal. Perlawanan bukan hanya soal keberanian, tapi juga strategi dan kekompakan. Hari-hari berikutnya aku dan Acep mulai menyusun rencana. Kami mengajak para pedagang untuk bersatu, menolak membayar iuran yang tidak masuk akal. Kami mulai merekam setiap tindakan anggota Grip Jaya sebagai bukti. Namun, tindakan itu tak lepas dari risiko. Suatu sore, saat aku mengunjungi warung tetangga yang menolak bayar iuran, aku melihat wajah-wajah tegang dan ketakutan. Mereka datang tadi malam, kata Pak Wira, pedagang sayur, mengancam dan memukuli yang menolak. Aku merasakan darahku mendidih. Ketidakadilan ini harus dihentikan. Di tengah usaha kami, berita tentang kedatangan pasukan TNI ke desa mulai terdengar. Mereka dikabarkan akan melakukan operasi untuk menertibkan Grip Jaya yang sudah dianggap berbahaya oleh pemerintah. Ketegangan semakin meningkat. Warga terbagi antara yang berharap bantuan militer datang, dan yang takut akan dampak operasi itu. Aku sendiri merasa bingung. Apakah pasukan itu akan menjadi penyelamat, atau justru membawa lebih banyak masalah? Suatu malam, aku bermimpi tentang ayah. Wajahnya samar, tapi matanya penuh kesedihan. Dia berkata, "Kito, jaga ibu dan warang. Pilihlah jalan yang benar." Aku terbangun dengan hati berdebar. Pesan itu seperti beban sekaligus penguat, hari-hari. Makin berat saat Grip Jaya mulai menebar ancaman lebih nyata. Warung ibu dipasang tanda hitam sebagai peringatan. Aku merasakan semua mata desa tertuju pada kami, seolah kami sudah dianggap musuh. Namun, aku tak bisa mundur. Aku harus berdiri tegak, walau rasa takut menghantui. Saat pasukan TNI akhirnya datang, situasi memanas. Serbuan ke markas Grip Jaya berlangsung senjat. Aku berdiri di tengah-tengah, menyaksikan pertempuran antara mereka yang berkuasa dan warga yang ingin damai. Di tengah kekacauan itu, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah wajah yang kukira hilang selama ini, ayahku. Dia berdiri di barisan ormas, dengan mata yang sama seperti dalam mimpiku, namun penuh luka dan penyesalan. Jantungku nyaris berhenti. Aku terjebak antara cinta dan benci, antara masa lalu dan kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus memilih antara melindungi keluargaku atau berdiri bersama mereka yang berjuang untuk keadilan, dan pilihan itu, meski sulit, harus kuambil demi masa depan desa dan jiwaku sendiri. Malam itu gelap bukan hanya karena ketiadaan bulan, tapi juga karena badai yang menggulung hati dan pikiranku. Suara tembakan dan jeritan memenuhi udara, sementara desa yang selama ini ku kenal berubah menjadi ladang peperangan. Serbuan TNI ke markas Grip Jaya telah membawa kehancuran yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berdiri di pinggir jalan, bersembunyi di balik tembok batu yang retak. Tubuhku bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan dan kebingungan yang menguasai jiwa. Suara langkah kaki berat pasukan militer bercampur dengan teriakan para anggota ormas, membentuk simfoni kekacauan yang menusuk telingaku. Di tengah keributan itu, mataku menangkap sosok yang selama ini aku cari dan sekaligus ingin lupakan, ayahku. Dia berdiri di tengah barisan anggota Grip Jaya, wajahnya penuh luka, matanya memancarkan kelelahan dan penyesalan yang dalam. Wajah yang dulu kuingat hanya samar, kini begitu nyata, begitu dekat, dan sekaligus terasa asing. Jantungku berdegup kencang, nafas terasa sesak. Aku tahu, malam ini adalah ujian terbesar dalam hidupku. Apakah aku akan berdiri di sisi ayahku, atau bersama mereka yang berjuang melawan ketidakadilan, sementara aku terpaku? Seorang tentara mendekat, menodongkan senjata ke arahku. Aku mengangkat tangan, berusaha tenang, menyampaikan bahwa aku bukan bagian dari pertempuran ini. Namun, suara hatiku berkata lain, aku harus melakukan sesuatu, meski risiko menghantui. Dalam kekacauan itu, aku melihat ibu berdiri di depan warung, wajahnya penuh ketakutan tapi juga keteguhan. Aku tahu dia menungguku,
berharap aku akan memilih jalan yang benar. Tapi apa itu jalan yang benar ketika yang kuhadapi adalah ayah kandungku sendiri? Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang, memecah keheningan malam dengan gemuruh yang memekakan. Debu dan asap memenuhi udara, mengaburkan pandanganku. Aku terhuyung, hampir terjatuh, tapi segera sadar bahwa aku harus bergerak. Aku mendengar suara-suara, teriakan yang bercampur antara kemarahan dan kepedihan. Dalam suara itu, aku menangkap panggilan nama yang tak asing, ayahku. Dia terjatuh, terluka parah, namun masih berusaha berdiri, melindungi seorang anak kecil dari tembakan yang melesat. Di saat itu, semua keraguan, semua kebencian dan cinta, bercampur menjadi satu. Aku berlari, menembus asap dan kekacauan, berusaha mencapai ayah yang selama ini menjadi misteri dalam hidupku. Ketika aku berhasil mendekat, tatapan matanya bertemu dengan mataku. Ada kehangatan yang tak terduga, sekaligus kepedihan yang mendalam. Kido, suaranya parau, penuh penyesalan. Aku menatapnya, mencoba memahami. Ayah, kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Tanyaku dengan suara serak. Dia menghela napas panjang. Aku tak punya pilihan, nak. Ini semua demi melindungi kalian, demi desa ini, meski caraku salah. Aku terdiam, dada terasa sesak. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati, namun juga membuka pintu pengertian yang selama ini tertutup. Namun, suara tembakan kembali terdengar, memaksa kami berpisah. Aku menggenggam tangan ayahku sekuat tenaga, berjanji dalam hati akan mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini, jalan yang bisa menyatukan keluargaku dan desa kami. Malam itu, aku berdiri di persimpangan api. Antara masa lalu dan masa depan, antara cinta dan perlawanan. Aku tahu, keputusan yang kuambil akan mengubah hidup kami semua selamanya. Aku harus memilih, dan aku harus siap menerima konsekuensinya. Matahari pagi menyelinap pelan-pelan melalui sila-sila daun, menerangi desa yang kini dipenuhi bekas luka. Suara gemuruh pertempuran semalam masih bergema di telingaku, seakan tak ingin hilang dari ingatan. Debu dan abu masih menggantung di udara, membawa aroma getir dari kehancuran yang baru saja terjadi. Aku duduk di sudut ruang tamu rumah, menatap ke arah ibu yang sedang membenahi meja makan dengan gerakan pelan dan hati-hati. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat muram, garis lelah terukir dalam-dalam di wajahnya. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan yang membuatku terdiam. Pertemuan semalam dengan ayah masih terus mengusik pikiranku. Sejak dia terbaring di rumah sakit, keadaan menjadi semakin rumit. Aku harus menjaga rahasia tentang identitasnya, takut kalau kabar itu menyebar dan menimbulkan masalah yang lebih besar untuk keluargaku dan desa. Dokter berkata, kondisi ayahku kritis tapi stabil. Luka tembaknya cukup parah, dan dia butuh waktu untuk pulih. Tapi aku tahu, luka di tubuhnya bukan satu-satunya yang harus disembuhkan. Luka di hati dan jiwa juga sangat dalam. Setiap malam aku duduk di samping ranjangnya, mencoba memulai percakapan yang sulit. Ayah, aku ingin mengerti, kataku pelan, kenapa kau memilih jalan ini? Dia menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Kido, aku dulu juga punya mimpi, seperti kau. Tapi hidup kadang memaksa kita untuk memilih antara yang kita inginkan dan yang harus kita lakukan. Kata-katanya menusuk jiwaku. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara kemarahan dan pengertian. Bagaimana bisa aku membenci seseorang yang telah berjuang, meski dengan cara yang salah? Desa mulai pulih, tapi bekas luka masih terlihat jelas. Warung ibu kembali ramai, meski dengan wajah-wajah yang masih menyimpan ketakutan. Aku dan Acep terus berusaha membangun solidaritas warga, mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kebersamaan, bukan kekerasan, namun, tak mudah menghapus bayang-bayang Grip Jaya. Beberapa anggota yang tersisa masih berkeliaran, menyebar ancaman dan ketidakpastian. Suatu malam, aku menerima pesan anonim yang berisi peringatan agar aku berhenti mengusik mereka. Aku duduk termenung, memikirkan semua risiko yang kami hadapi. Tapi aku tahu, mundur bukan pilihan. Aku ingin membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk keluargaku tapi juga untuk semua yang hidup di desa ini. Di tengah semua itu, aku mulai menulis. Menulis kisah ini, bukan hanya sebagai pengingat, tapi juga sebagai harapan. Harapan bahwa suatu hari, luka ini akan sembuh, dan desa kami akan kembali damai. Aku percaya, setiap langkah yang diambil dengan hati tulus akan membawa perubahan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan terus melangkah, meski jalan itu penuh duri dan luka, karena di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.
suara alam pagi menyapa dengan lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang segar. Setelah hujan deras semalam, udara desa terasa lebih bersih, seolah bumi pun ingin memberi kesempatan baru. Namun, di dalam hatiku, badai masih berkecamuk. Ayah masih terbaring lemah di kamar kecil rumah sakit desa, matanya yang dulu penuh semangat kini sering tertutup, terjebak antara kesadaran dan mimpi. Aku sering duduk di sampingnya, merasakan getirnya. Waktu yang berjalan perlahan, ibu terus berjuang mengelola warung, meski langkahnya tak lagi sekuat dulu. Dia tak pernah mengeluh, tapi aku tahu beban itu semakin berat. Aku berjanji dalam hati, aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka. Desa mulai berbenah. Warga yang dulu terpecah kini mencoba menyatukan diri kembali. Aku dan Acep masih aktif mengorganisir pertemuan, mendengarkan keluhan, dan merancang solusi agar tidak ada lagi penindasan seperti yang pernah terjadi. Namun, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Beberapa anggota sisa Grip Jaya masih berusaha mengacau, meski tak lagi seberani dulu. Suasana waspada tetap menyelimuti desa. Hari-hari ini aku banyak merenung tentang masa depan. Tentang siapa aku sebenarnya, dan apa arti keluarga yang sebenarnya. Pertemuan dengan ayah telah mengubah perspektifku, tapi juga membuka luka lama yang tak mudah sembuh. Aku mulai memahami bahwa identitas bukan hanya soal darah dan nama, tapi juga tentang pilihan dan perjuangan. Meski ayah memilih jalan yang salah, aku percaya setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Satu hal yang pasti, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin membangun hidup baru yang penuh harapan dan kedamaian. Suatu sore, aku berjalan menyusuri sungai kecil di tepi desa, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit. Di sana, aku bertemu dengan seorang pemuda dari desa tetangga yang ikut membantu proses rekonsiliasi warga. Namanya Raffi, sosok yang penuh semangat dan optimisme. Kami berbicara panjang tentang masa depan, tentang mimpi dan harapan. Aku merasa sedikit lega, bahwa aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Langkah baru harus diambil, dan aku siap menapakinya meski dengan bayang-bayang masa lalu yang terus mengintai, karena aku percaya, setiap langkah kecil yang diambil dengan niat tulus akan membawa perubahan besar, dan desa ini, rumah yang kucinta, akan kembali bersinar di bawah sinar mentari yang cerah. Hari-hari berlalu perlahan, membawa angin perubahan yang samar tapi nyata di desa kecil kami. Setelah gelombang konflik yang mengoyak hati dan tanah, kini terasa ada ruang untuk bernapas, untuk menata kembali harapan yang sempat patah. Aku berdiri di depan warung ibu, yang kembali ramai dengan tawa dan suara pedagang. Ibu tersenyum padaku. Wajahnya yang dulu penuh lelah kini menyimpan kekuatan baru. Aku tahu, dia masih menyimpan rasa takut yang dalam, tapi juga kebanggaan akan perjuangan kami. Ayah sudah pulih dari lukanya, meski masih sering terdiam dalam sunyi yang berat. Aku tahu, perjalanan penyembuhan batin itu tak mudah, bahkan lebih sulit dari sembuhnya luka fisik. Namun, aku percaya waktu akan menjadi sahabat terbaik bagi kami. Kehadiran ayah di rumah kini menjadi pengingat yang pahit tapi juga pelajaran berharga. Dia tak lagi menjadi sosok misterius yang hilang, tapi manusia yang penuh kerentanan dan harapan untuk memperbaiki masa lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, aku dan warga desa mulai membangun komite keamanan mandiri. Tujuannya bukan untuk menggantikan peran pemerintah, tapi sebagai wujud solidaritas dan perlindungan diri dari ancaman luar. Kami mengadakan pelatihan, membangun komunikasi dengan aparat desa, dan membangun sistem pengaduan yang transparan. Semua langkah itu tidak mudah. Ada keraguan, ketakutan, dan perbedaan pendapat. Tapi aku yakin, tanpa keberanian dan kebersamaan, perubahan hanya akan menjadi angan kosong. Di suatu sore yang tenang, aku duduk bersama Acep dan Raffi, membahas masa depan desa. Kami membicarakan pendidikan untuk anak-anak, pengembangan ekonomi lokal, dan bagaimana menjaga keamanan tanpa kekerasan. Kido, aku percaya desa ini bisa bangkit, kata Raffi sambil tersenyum. Kita sudah melewati badai yang berat, dan sekarang saatnya membangun pelangi. Aku mengangguk, merasakan getaran harapan dalam dada. Kita harus terus berjuang, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Neiman, di balik semua itu, aku tak bisa menepis bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui. Aku masih teringat pada malam serbuan itu, saat aku melihat ayah berdiri di barisan ormas, wajahnya yang penuh luka dan penyesalan. Aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar memilih jalan itu dengan sadar, atau ada paksaan yang membuatnya terjebak? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku gelisah, tapi aku tahu aku harus menerima kenyataan, sebesar apapun luka yang harus kutanggung. Di tengah perjalanan membangun kembali desa,
aku juga mulai menulis kisah kami secara lebih serius. Aku ingin cerita ini menjadi saksi, bukan hanya untuk kami yang hidup di masa ini, tapi juga untuk anak cucu kami kelak. Menulis memberiku kekuatan baru. Mengurai benang kusut kenangan dan luka, mencari makna di balik setiap peristiwa. Aku ingin agar kisah ini menjadi cermin, agar kita semua belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suatu malam, aku duduk di meja kayu usang di sudut rumah, menulis dengan tekun. Suara angin berbisik melalui jendela terbuka, membawa harapan dan ketenangan. Tiba-tiba, ibu masuk dengan segelas teh hangat. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Kido, aku bangga padamu. Kau telah memulai jalan yang sulit, tapi mulia. Aku menatapnya, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh arti. Aku tahu, aku tidak berjalan sendiri, terima kasih, Bu. Semua ini untuk ibu, untuk ayah, dan untuk desa yang kita cintai. Keesokan harinya, aku berjalan menyusuri jalan desa yang kini dipenuhi warna-warni kehidupan. Anak-anak bermain di lapangan, pedagang berjualan dengan senyum, dan tetangga saling menyapa hangat. Di ujung jalan, aku melihat ayah duduk di bangku kayu, menatap langit senja yang berwarna jingga. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Ayah, kita sudah melewati banyak hal. Tapi aku yakin, masa depan kita masih penuh harapan. Dia menoleh, tersenyum tipis, dan menggenggam tanganku erat. Kido, aku bangga padamu, anakku. Kau adalah matahari baru di ufuk desa ini. Kami duduk bersama, menikmati kehangatan senja, merasakan damai yang mulai tumbuh di hati dan di tanah tempat kami berpijak. Dan aku tahu, meski perjalanan ini belum berakhir, aku siap melangkah ke depan dengan hati yang penuh cinta dan keberanian. Karena di balik setiap luka, selalu ada kekuatan untuk bangkit. Senja kali ini terasa berbeda. Aku berdiri di ujung jalan desa, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Dari kelabu mendung menjadi jingga lembut, lalu ungu dan biru malam. Pelangi tipis muncul di ufuk barat, membelah awan yang masih tersisa. Seolah alam sendiri mengirim pesan. Badai sudah berlalu, kini saatnya berharap. Perjalanan yang kujalani selama ini tak pernah mudah. Dari saat aku melihat ayah dalam barisan ormas yang dulu kuhindari, hingga hari-hari panjang memperbaiki luka desa dan hati kami. Semua terasa seperti mimpi yang penuh liku dan ujian, namun juga pelajaran berharga tentang keluarga, keberanian, dan harapan. Aku menoleh ke belakang, ke warung kecil ibu yang kini hidup kembali dengan riuh rendah tawa dan cerita. Warung itu bukan sekadar tempat berjualan, tapi jadi saksi bisu perjuangan kami. Ibu, yang dulu lelah dan pasrah, kini tersenyum lebih sering. Wajahnya bersinar dengan bangga yang tak bisa kusembunyikan. Ayah sudah kembali menjadi bagian dari keluarga, meski bayang-bayang masa lalu kadang menyapanya. Aku melihat perubahan dalam dirinya, seorang pria yang berusaha menebus kesalahan, mencari jalan damai, dan belajar mencintai kembali dengan tulus. Dalam beberapa bulan terakhir, kami bersama-sama membangun komunitas yang lebih kuat dan harmonis. Komite Keamanan Desa terus aktif menjaga ketertiban tanpa kekerasan. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan mulai digalakkan, membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan lebih cerah. Aku sendiri terus menulis, mengabadikan kisah kami. Tulisan itu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Pengingat bahwa setiap luka bisa menjadi sumber kekuatan jika kita berani menghadapi dan memperbaikinya. Hari ini, aku diundang untuk berbicara di pertemuan warga yang diadakan di balai desa. Aku duduk di depan, melihat wajah-wajah penuh harapan dan semangat. Suara-suara anak muda yang dulu takut kini berbicara dengan percaya diri. Mereka adalah cermin masa depan yang kami bangun bersama. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Kataku dengan suara tegas, tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Kita harus terus menjaga solidaritas, kejujuran, dan cinta. Karena hanya dengan itu, desa kita akan tumbuh dan berkembang. Tiba-tiba, ibu masuk ke ruangan, membawa beberapa piring berisi makanan hasil kerja kerasnya. Semua tersenyum menyambutnya. Aku merasa hangat, seperti berada di rumah yang sesungguhnya. Setelah pertemuan, aku berjalan keluar, menikmati udara malam yang segar. Bintang mulai bermunculan, menari di langit luas. Aku tahu, malam ini adalah awal baru. Aku menatap langit, teringat pada mimpi yang pernah aku miliki, mimpi tentang ayah yang hilang, keluarga yang utuh, dan desa yang damai. Kini, semuanya mulai menjadi nyata, namun, aku juga sadar, perjalanan hidup tak pernah berhenti. Akan selalu ada tantangan baru, pilihan yang sulit, dan pelajaran yang harus dipetik, tapi aku siap. Siap untuk terus melangkah,
dengan hati yang kuat dan penuh cinta, karena aku percaya, pelangi setelah hujan selalu hadir sebagai janji baru, janji bahwa kita bisa bangkit, belajar, dan mencintai tanpa syarat. Aku, Kido, seorang pemuda dari desa kecil di Jawa Barat, kini berdiri di depan dunia dengan keyakinan dan harapan, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tak pernah berjalan sendiri, karena keluarga, sahabat, dan desa ini adalah kekuatanku, dan di balik setiap luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang, dan perlahan aku menyadari betapa perjalanan hidupku sudah mengajarkanku banyak hal tentang arti keluarga dan pengorbanan. Ayah yang dulu hilang dan menjadi bayang-bayang kelam kini hadir kembali, membawa beban masa lalu yang berat, namun juga harapan untuk menata masa depan yang lebih baik. Malam ini, aku merasa damai meskipun banyak luka yang masih tersisa. Aku tahu luka itu tak akan pernah benar-benar hilang, tapi aku percaya luka bisa menjadi kekuatan, asal kita mau menerima dan belajar darinya. Aku teringat perkataan ibu yang selalu mengatakan, Kido, hidup itu seperti tanah ini, kadang keras dan sulit, tapi kalau kita rajin merawatnya, tanah itu akan memberi hasil yang terbaik. Setelah pertemuan tadi, aku kembali ke rumah. Di sana, ibu sudah menyiapkan makan malam sederhana, tapi hangat penuh cinta. Ayah duduk di sudut ruangan, matanya menatapku penuh makna. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. Ayah, aku ingin kita mulai dari sini, bersama-sama, kataku dengan suara lirih. Dia mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Terima kasih, Nek. Aku tak pernah berhenti berharap bisa memperbaiki semuanya. Aku tersenyum, merasakan beban yang selama ini mengikat hati kami perlahan mencair. Malam itu kami berbicara panjang tentang masa lalu, tentang kesalahan dan harapan yang belum selesai. Kami tahu jalan di depan tidak mudah, tapi dengan saling percaya dan dukungan, kami yakin bisa melewatinya. Hari-hari berikutnya, aku lebih sering mengajak ayah keluar ke ladang, mengajarinya bercocok tanam seperti yang dulu sering kami lakukan bersama ibu. Tawa dan canda perlahan kembali mengisi rumah kami. Ibu juga mulai mengadakan kelas kecil-kecilan untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka membaca dan menulis, serta memberi cerita tentang nilai-nilai kebaikan dan keberanian. Aku melihat desa kami berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Warga yang dulu takut dan terpecah kini mulai bersatu, membangun solidaritas yang kuat. Aku percaya ini adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan kami semua. Pada suatu pagi yang cerah, aku berjalan menyusuri jalan desa, menyapa warga yang sedang sibuk dengan aktivitas mereka. Aku merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan. Ini, aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku yakin langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa masa depan yang cerah. Aku menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu aku tidak sendiri. Keluarga, sahabat, dan seluruh warga desa adalah kekuatanku, dan aku percaya, dengan hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam, kami akan terus melangkah, membangun masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Malam itu, setelah makan malam sederhana, aku duduk di beranda rumah sambil memandangi langit penuh bintang. Suara jangkrik bersahutan menambah keheningan yang membuat pikiranku melayang jauh. Aku ingat kembali semua yang terjadi, dari ketegangan dan konflik, hingga perlahan menemukan makna dan harapan. Ayah datang duduk di sampingku, membawa secangkir teh hangat. Kami duduk berdua dalam diam, menikmati kehangatan dan kenyamanan yang sudah lama hilang. Aku merasakan ada ikatan yang perlahan tumbuh, meski masih tersisa keraguan dan rasa bersalah yang dalam. Kido, suara ayah pelan namun tegas. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Menyesal karena telah membuatmu dan ibu menderita. Aku memandangnya, air mata menitik tanpa bisa kutahan. Ayah, aku juga menyimpan banyak luka. Tapi aku percaya kita bisa memperbaikinya, bersama. Dia mengangguk, lalu menatap ke langit. Kau seperti sinar mentari yang mengusir gelap dalam hidupku. Malam itu kami berbagi cerita, tawa, dan air mata. Semua yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya terlepas, memberi ruang bagi penyembuhan dan harapan. Hari-hari berikutnya aku semakin yakin bahwa perubahan nyata dimulai dari hati. Aku dan ayah mulai bekerja bersama di ladang, merawat tanaman, dan memperbaiki pagar rumah. Setiap tetes keringat yang jatuh seolah membawa energi baru untuk membangun kembali bukan hanya rumah, tapi juga kepercayaan dan cinta. Ibu pun semakin aktif membantu warga, membuka kelas membaca untuk anak-anak dan mengorganisir gotong royong membersihkan lingkungan.
Desa kami mulai berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh semangat. Aku tak lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Sahabat-sahabat seperti Acep dan Raffi selalu ada untuk mendukung, berbagi ide, dan bersama-sama membangun masa depan. Pada suatu sore, kami mengadakan perayaan kecil di balai desa untuk merayakan pencapaian pertama kami, desa yang mulai aman dan damai kembali. Suara musik tradisional mengalun, anak-anak menari dengan riang, dan warga saling berbagi cerita penuh tawa. Aku berdiri di tengah keramaian, menatap wajah-wajah penuh harapan dan kebahagiaan. Dalam hatiku terbit keyakinan bahwa ini baru permulaan perjalanan. Masih panjang, tantangan akan terus datang. Namun aku percaya, selama kita bersatu dan menjaga hati tetap tulus, kita bisa melewati segala rintangan. Aku, Kido, seorang pemuda dari desa kecil di Jawa Barat, kini siap melangkah ke depan dengan penuh keyakinan dan cinta, pelangi setelah hujan. Itu nyata. Dan aku berjanji untuk terus menjaga cahaya itu, agar desa dan keluargaku selalu diberkahi kedamaian.